Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di praktikum sistem basis data. Mohon maaf ya, terlambat lagi. Jadi tadi karena ini teman-teman ternyata tadi ini ya habis praktikum terus kebetulan saya yang bertugas ya untuk ini ya bikin materi tadi ada beberapa yang kurang jadi saya baru tambahin lagi. Mohon maaf ya. Mungkin hari ini kita tidak lengkap ya teman-teman ya. Banyak rekan-rekan kita yang join kegiatan Senamika. Jadi nanti kebetulan kalau tidak salah ada kelas lain juga ya, yang kelas Bu Viva atau tidak salah ya, atau mungkin kelas Bapak Ibu yang lain. Kebetulan ada yang dibuat asinkronus juga ya. Jadi kalau di kelas saya mungkin lebih memudahkannya kita tetap ada pertemuan, tapi nanti mungkin kita selesaikan bisa lebih awal aja nggak apa-apa. Jadi nanti teman-teman bisa join Senamika kalau memang ingin ikut Senamika ya gitu. Jadi biar isian ininya presensi juga teman-teman bisa mengisikan dan kita tetap ada pertemuan ya. Takutnya saya soalnya kalau misalkan asinkronus nanti sayanya utang juga nggak enak ke teman-teman gitu. Oke, silahkan untuk materinya baru saya share ya. Mungkin bisa diisikan dulu untuk presensi kehadirannya ya di leads ya. Jadi baru saya buatkan. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah join ya. Nanti mungkin kita lebih awal aja, jadi teman-teman kalau yang ingin join Senamika bisa ikut ya. Sebentar, saya izin share screen dulu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira berdoanya cukup. Kemudian ini ya, silahkan diisikan presensinya. Kemudian saya izin share screen dulu untuk materinya. Bentar ya teman-teman. Tadi ini saya share screen dulu. Hmm, Ini aja ya teman-teman yang aslinya aja deh. Hmm, Sebentar ya. Mohon maaf ya. Ini jadinya agak telat materinya tadi. Nah, ini untuk materinya semoga sudah terlihat ya di teman-teman ya. Jadi untuk pokok bahasan kita hari ini, topik yang kita bahas masih seputar serupa teman-teman dengan pembelajaran kita di pertemuan kemarin ya, yang di 9 ya, store prosedur ya. Karena kemarin kan saya kira yang ini ya teman-teman ya, kita sempat saya sampaikan ada switch materi ya ternyata. Kemarin saya kira apa gitu ya, ternyata ditarik ke store prosedur juga. Kemudian kemarin saya komunikasikan masih store prosedur ya untuk pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi saya menambahkan beberapa hal terkait dengan store prosedur yang kemarin mungkin belum disampaikan ya teman-teman ya di materinya yang kemarin yang dari Bu Helena teman-teman. Kemarin itu dari beliau, kemudian yang ini yang dari saya teman-teman. Jadi saya tambahkan hal-hal yang belum dibahas di dalam store prosedur. Nanti nggak apa-apa misalkan ini nanti kita sambil cobakan aja teman-teman yang ada di internet ya. Seperti biasa ya nanti untuk mempercepat. Nah, berkaitan dengan store prosedur, di sini saya istilahkan store prosedur part 2 atau lanjutan dari store prosedur yang kita pelajari ya. Kemarin kita sudah bahas ya teman-teman ya, store prosedur yang menggunakan in, kemudian out, kemudian in out ya, baik dari satu parameter ataupun dua parameter. Jadi kemarin itu teman-teman yang salah ya, yang di ini teman-teman, dua parameter ya, di kelas kita waktu praktikum itu ya. Kemarin ternyata ini teman-teman ketemu ya di kelas berikutnya teman-teman di kelas berikutnya itu ternyata hal yang membuat salah ya kemarin itu kenapa outputnya itu ada jumlahnya lebih ya untuk yang multiple parameter itu jadi kasusnya karena ini teman-teman nama yang digunakan ya di bagian bawah itu sama ya kalau kemarin kan ini ya filenya sebentar. Jadi sebaiknya kemarin itu namanya berbeda gitu. Sebentar saya perlihatkan. Jadi untuk mungkin kemarin ya yang kita ada masalah terkait dengan multiple value ya. Nah di sini sebentar saya izin share screen dulu untuk yang kemarinnya kan ini. Nah kita pakai yang ini ya teman-teman ya materi ini
gimana kemarin ya untuk testing di sini ya teman-teman ya. Nah, ada SKS sama SKS teman-teman. Kebetulan namanya sama ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin itu di kelas ada yang mencobakan teman-teman SKS underscore KSS underscore KS ya. Jadi berbeda teman-teman. Nanti output value-nya akan sama ya teman-teman ya. Dia akan mengeluarkan hasil berdasarkan yang ada di dalam N ya. Dari semester sama SKS-nya teman-teman. Jadi kalau bisa memberikan namanya jangan sama. Kalau misalkan ini ya semester jadi SMT gitu ya. Jadi jangan sama. Kalau sama karena kalau di dalam sintaksnya SQL itu kan tidak sensitif case ya teman-teman ya. Jadi mau kapital maupun kecil itu dianggapnya sama ya SKS ini dengan ini ya. Jadi dianya nanti akan menganggap sama. Maka keluarnya outputnya kemarin 3 ya, di saya 3, kemudian kebetulan di kelas juga 3, tapi kemudian saya beri waktu ya untuk testing ternyata ketemu teman-teman. Salahnya namanya ya, mungkin namanya apa gitu, SKS apa gitu teman-teman beri tambahan biar outputnya bersesuaian. Ya, ini untuk kasus kemarin. Kenapa outputnya, kalau di sini kan outputnya 1 ya teman-teman ya, yang bersesuaian semester 3 dan 2 SKS. Nah di sini karena kebetulan penamaan ya antara ini ya, argumen yang akan jadi argumen sama di parameternya ya. Penamaannya nanti sama ya di sini ya. Nah, di dalam body-nya kalau bisa penamaannya berbeda seperti ini semester dan SMT gitu ya. Jadi dia tidak rancu ketika menampilkan output-nya gitu. Kemudian kita lanjut lagi tadi untuk materi store prosedurnya. Nah, terkait dengan store prosedur kemarin kan di ini ya tadi ya. Mungkin sedikit saya buka lagi tadi. Yang kemarin di pertemuan 9 kita kan sudah membahas ya beberapa ragam contoh dari store prosedur, dari mulai contohnya dengan ini ya parameter no parameter ya, tidak ada parameter, kemudian parameternya kebetulan kita kasih parameter tunggal ya, kemudian parameter 2, parameter ganda, kemudian penggunaan variabel. Nanti kebetulan karena di kelas kita kemarin belum sempat testing ya, dan kemarin teman-teman sampaikan untuk mau dicoba sendiri ya, jadi saya lewatkan. Kemudian ada penambahan data, kebetulan ada di kelas lain kemarin kita cobakan teman-teman. Jadi penambahan data, parameter out, kemudian parameter in, out, kemudian ada juga ini ya, percabangan perulangan. Kebetulan untuk percabangan dan perulangan sudah dibahas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memanfaatkan contoh yang ada di sini teman-teman. Yang ini ya. Kemudian ada pula nih teman-teman untuk looping. Nanti saya sedikit singgung looping juga, tapi nanti ada beberapa ragam looping ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran juga nanti itu. Sama ada beberapa hal yang mungkin seperti karena kita sifatnya store prosedurnya sudah part 2, jadi hanya untuk lanjutan aja teman-teman. Ada beberapa hal terkait dengan store prosedur yang belum kemarin disampaikan ya di dalam materi ke-9, jadi saya coba tambahkan untuk di materi kita di pertemuan ke-10. Nah, kita geser ya untuk ke pertemuan 10. Nah, nanti kalau misalkan kita nanti misalkan lebih awal juga nggak apa-apa nanti teman-teman. Kalau teman-teman ingin ini ya join yang senamika. Nah, untuk materinya teman-teman, nah nanti kaitannya kemarin ya, mungkin saya perlihatkan ininya aja, resource-nya yang saya gunakan ya. Jadi teman-teman bisa gunakan juga, tapi ini saya buat bahasa Indonesianya ya, sama beberapa hal saya langsung masukkan. Nah, kebetulan kita cocokkan aja ya. Ini kan materinya yang kemarin. Nah, ini saya kasih aja ya resource-nya sebentar. Jadi kalau teman-teman mau explore lagi boleh. Sebentar, saya tadi taruh mana ini? Saya close sebentar ya. Ini ya. Kemarin nanti teman-teman bisa melihat contohnya ya. Untuk beberapa hal nanti teman-teman bisa melihat contoh yang ada di sini. Sebentar, saya berikan di chat ya teman-teman ya. Di sana kan ada listingnya sembari nanti saya cek dulu ya. Yang kemarin udah sama yang kemarin belum kita cocokin gitu. Tadi saya ngelistingnya kayak gitu teman-teman. Yang belum coba kita bahas, tapi yang udah nanti nggak apa-apa, sudah saja ya. Tapi yang looping nanti sedikit saya tambahkan gitu. Nah, di sini ya, ini sumber materinya. Nanti teman-teman bisa akses kalau mau melihat source aslinya. Kebetulan tadi sudah saya rekap ya dalam bahasa Indonesia, jadi saya share screen all aja.
biar nggak usah ribet. Nah ini ya teman-teman ya, source ini dari MySQL tutorial teman-teman tadi saya ambilkan, gimana saya cocokkan nih teman-teman untuk sumbernya ya, dari yang kita pelajari kemarin sama yang belum. Nah karena di sini sifatnya lanjutan, maka saya melengkapi hal-hal yang belum disampaikan di pertemuan kemarin. Katakanlah kemarin kan kita sudah ada ya pengenalan terkait store prosedur, kemudian strukturnya juga sudah ya dengan beberapa ragam contoh ya, di mana teman-teman juga sudah mencobakan tugas rumahnya ya. Kemudian di sini kan ini ya default delimiter juga sudah, kemudian membuat store prosedur teman-teman sudah. Nah, karena removing ini ya yang belum, maka saya buat ini ya tambahan ya, menghapus prosedur tersimpan nih teman-teman. Nah, kalau variabel kemarin sudah ya, jadi saya lewatkan. Parameter juga sudah ya, kemarin kita sudah testing ya, baik dengan in out dan in out dengan satu parameter dan dua parameter. Kemudian nanti kita sedikit singgung altering karena kemarin belum ya, jadi sama listing. Yang belum adalah ini teman-teman, removing store procedure, kemudian altering sama listing. Untuk yang berikutnya nanti coba kita cocokkan ya. Nah, ini saya coba dulu. Untuk yang menghapus, teman-teman, atau kita lakukan drop ya, hapus, delete prosedur tersimpan ya. Jadi kita akan menggunakan pernyataan drop prosedur, teman-teman, untuk menghapus prosedur yang tersimpan. Kalau di pertemuan kemarin, kita bahas caranya kan create prosedur ya, untuk membuatnya. Nah, giliran kemarin mungkin belum disampaikan ya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat prosedur, nanti teman-teman bisa ya lakukan operasi penghapusan atau delete dengan drop prosedur. Secara umum, secara general ini adalah strukturnya, di mana teman-teman sama ya dengan struktur sintak biasa ya. Drop, kemudian tapi karena kita prosedur, jadi prosedur, kemudian teman-teman bisa nambahkan ya, if exist ya, store prosedur namanya apa gitu ya, SP-nya apa kemarin gitu, atau mungkin teman-teman bikin store prosedur baru untuk mengetes penghapusan aja itu juga bisa. Kemudian contohnya ya dari prosedur yang teman-teman buat, drop prosedur saja, kemudian namanya. Atau bisa juga nih teman-teman drop prosedur, if exist langsung ke namanya. Nah ini untuk proses penghapusan prosedur ya. Kemudian selain itu yang belum ya, saya tambahkan ini tadi altering teman-teman. Mengubah prosedur tersimpan. Nah bagaimana cara mengubah prosedur di SQL? Nah MySQL sendiri tidak mengizinkan teman-teman perintah untuk mengubah prosedur di MySQL. Nah, namun menyediakan ya perintah untuk mengubah karakteristik prosedur tersimpan, teman-teman. Jadi by default tidak tersedia, teman-teman, untuk opsi ya melakukan perubahan. Nah, terkait dengan karakteristik di sini, nah nanti ini ya teman-teman ya, secara default hanya karakteristik tertentu yang bisa diubah gitu. Nah, di mana untuk perubahannya tadi ya teman-teman ya, dalam satu prosedur itu tidak bisa mengubah ya parameter ataupun isi dari prosedur yang tersimpan. Melainkan teman-teman kalau misalkan melakukan altering, ini mau tidak mau teman-teman harus menghapus atau membuat ulang prosedur. Baik dengan drop prosedur yang kita pelajari tadi di nomor 1, atau nanti terus akhirnya pada akhirnya teman-teman create lagi prosedur ya. Jadi nanti kalau teman-teman mencari itu referensi ya di internet, kenapa sih alternya? Tadi saya ngecek gitu ya teman-teman ya. Kenapa untuk alter dia hanya berlaku cuman untuk altering comment? Karena memang ini teman-teman, untuk mengubah karakter prosedur yang tersimpan ini karakteristik tertentunya cuman bisa komen teman-teman. Komennya saja diubah. Tapi kalau untuk perubahan baik ini ya merubah ini ya isi prosedur, nah ini tidak mengubah para ini ya poin utamanya di sini saya beri warna ya, tidak mengubah parameter atau isi prosedur tersimpan. Jadi tidak bisa. Alhasil teman-teman akhirnya ini ya mau nggak mau pakainya ini drop prosedur dan create prosedur. Nah di sini. Nah untuk struktur perubahan karakteristik, teman-teman bisa nih melakukan perubahan ya, tetapi bukan prosedur sebenarnya akhirnya gitu. Nah, ini struktur untuk perubahan alternya, di mana nanti di dalamnya karakteristik ini teman-teman yang teman-teman bisa berikan perubahan ya. Misalkan di sini ya komennya sih teman-teman. Kalau teman-teman nanti banyak melihat contoh ya di internet terkait dengan perubahannya ini ya, pakai komen teman-teman. Komennya ini ya. Di sini kita lihat contohnya ya. Misalkan kita ingin menambahkan, akhirnya cuma ini doang teman-teman yang bisa. Karakteristiknya komentar.
Misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa mencobakan ya, memberikan altering dengan komentar ya. Nah, di sini menggunakan pernyataan alter ya. Misalkan seperti ini. Alter prosedur get married student. Nah, di sini kebetulan tadi ya si store prosedurnya namanya ini ya, get married student. Nah, di sini teman-teman ini ya, kasih komen aja. Komennya apa? Misalkan ini ya, it display all records. Jadi dia menampilkan seluruh record gitu. Nah, nanti teman-teman kasih aja komennya, terserah mau bahasa Indonesia nggak apa-apa, diganti aja di dalam petiknya ini. Gitu. Dari prosedur yang teman-teman buat. Kemudian untuk mengetes ya dari altering komen kita yang baru kita buat tadi, teman-teman bisa nih memverifikasinya menggunakan ini, show create prosedur. Kemudian teman-teman tulis ya tadi ya SP-nya apa namanya store prosedurnya, kemudian garis miring G ya. Nah, ini nanti teman-teman akan ditampilkan hasil seperti ini ya. Tadi ya. Kan di alter tuh. Nanti teman-teman kasih aja isian komennya apa. Untuk testing aja komennya. Tapi by default kita hanya bisa memberikan perubahan di karakteristik. Salah satu contohnya adalah komen ya yang mudah gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat value hasil dari updating komen teman-teman melalui ini ya, show create prosedur. Ini store prosedurnya namanya apa, garis miring G ya. Kemudian di komennya akan keluar di sini teman-teman. Komen nanti akan keluar ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan ini ya teman-teman ya, prosedur yang tersimpan di MySQL, ini teman-teman ini ya, sebenarnya tidak bisa diberikan opsi ya untuk melakukan perubahan kecuali dengan drop prosedur atau create prosedur. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah database-nya memang tersimpan di MySQL, tetapi kebetulan nanti teman-teman memanfaatkan ini ya tools-nya. Tools-nya itu teman-teman pakai MySQL Workbench. Kalau pakai MySQL Workbench nanti bisa teman-teman seperti ini nanti window-nya. Dari window MySQL Workbench nanti teman-teman bisa merujuk kepada store prosedur yang dibuat, kemudian bisa alter store prosedur. Nah, kalau kita bekerja di ini ya teman-teman ya, command line ya, di sini tidak memberikan layanan ya untuk melakukan perubahan ini store prosedur kecuali dengan drop dan create. Jadi kalau teman-teman ingin tuh mengubah store prosedur yang dibuat ya, nanti mungkin teman-teman kalau search di internet banyak contoh ya terkait dengan altering store prosedur, nanti lebih merujuk ke penggunaan MySQL Workbench teman-teman. Karena di sana memang diakomodir ya untuk alteringnya. Nah seperti ini saya coba perlihatkan ya. Nah ini tadi saya tes ya teman-teman ini ya, misalkan saya contohkan yang ini altering store prosedur. Nah kalau di opsi MySQL Workbench memang tersedia teman-teman. Nah ini ya. Nanti di sini punya MySQL Workbench ya. Jadi kita bisa lakukan perubahan nih teman-teman. Kodenya seperti apa gitu ya. Nah ini nanti bisa diubah nih teman-teman. Ini scriptnya ya. Ini contohnya aja untuk yang ini. MySQL Workbench will display the window. Nah dia pakainya MySQL Workbench. Kalau dengan kita misalkan command line memang tidak tercover ya untuk layanan menu tadi ya alteringnya gitu. Nah, nanti teman-teman untuk latihan saja nanti coba aja sampai yang di sini ya. Jadi nggak harus install MySQL Workbench kebetulan karena di kita kan memang tidak bekerja di MySQL Workbench. Tapi kalau teman-teman ingin ini ya ngulik tuh belajar lagi terkait MySQL Workbench nggak apa-apa tuh teman-teman kalau tertarik ya. Nah, itu bisa dicobakan. Nah, nanti kalau misalkan dengan ini nanti saya kan ini ya di akhir nanti ada latihan. Nah, saya minta teman-teman paling sampai menunjukkan ke sini aja komennya itu seperti apa sih gitu ya perubahannya melalui komen gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa nih mendaftar prosedur yang tersimpan atau kita bisa istilahkan melisting ya teman-teman ya di bahasa yang ada di dalam materi tadi di ini listing store prosedur. Jadi kita mendata ya daftar dari store prosedur. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nih menggunakan sintak show prosedur. Kemudian secara umum ini ya, ini adalah general structure-nya dengan beberapa contoh ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ada di bawahnya teman-teman. Ini sebenarnya kebalik, maaf ya. Ini general structure-nya contohnya yang di bawahnya. Nanti saya ubah. Nah, contohnya yang di bawahnya ini teman-teman. Tadi buru-buru kayaknya kelewat. Nah, ini yang contohnya. Nah, contohnya teman-teman bisa melihat ya, show prosedur status, kemudian
show procedure status where apa misalkan ada teman-teman tentukan atau mungkin where DB-nya atau mungkin ada pattern-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa testing tuh untuk memperlihatkan ini ya prosedur yang teman-teman sudah buat ya. Kalau di sini coba kita lihat di sini mungkin saya mix ya. Nah, di sini teman-teman nanti akan diperlihatkan seperti ini ya. Show prosedur status ada outputnya seperti ini ya. Nah, bisa juga nih teman-teman. Nah, ini ya seperti ini. Nah, kebetulan yang ada kata ordernya nih teman-teman. Nanti akan muncul seperti ini ya. Itu. Kemudian nanti ke sini ya teman-teman ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian ini ya. Ada juga penggunaan case ya teman-teman ya. Untuk case conditional statement. Nah, untuk conditional statement case ya, case pernyataan case ini nanti ini ya teman-teman ya, secara struktural kita lihat yang di sini ya. Ada dua contoh ya teman-teman ya. Karena di sini ya, mungkin teman-teman bisa geser ke bawah nih dari materinya. Kebetulan karena kemarin kita sudah menyinggung terkait if statement ya, jadi saya lewatkan aja ya, biar tidak mengulang lagi ya sesuatu hal yang teman-teman sudah dapatkan. Jadi untuk if statement bisa melihat contoh yang ini ya, yang dari materi kan sudah ada contoh if-nya ya, pakai ini ya contoh bilangan negatif positif. Kemudian saya cobakan yang belum yang case ya, kemarin kan belum disinggung case-nya. Jadi saya tambahkan case-nya. Nah untuk case secara struktur seperti ini ya case value di mana di dalamnya ada ini ya when-nya ya. Nah, di sini sama ya case value ada when-nya. Nah, di mana untuk case statement katakanlah misalkan di sini ya ada starting point, kemudian di sini ada ini ya percabangannya ya. Di mana customer country ini nanti berdasarkan customer country-nya dia akan disesuaikan ya. Kalau USA misalkan dua hari ya, Kanada 3 hari, yang lain 5 hari gitu ya. Jadi ada percabangannya ya dengan case ya. Nah di sini nanti untuk strukturnya di sini teman-teman saya turunin aja nih. Ini ya. Jadi di sini sama dengan yang kita pelajari sebelumnya teman-teman. Dengan membuat ini ya masih sama delimiter juga. Nah, di sini kita bikin ya prosedurnya ya get customer shipping gitu. Dengan di sini ada 2 parameter ya. Nah, di sini kita membuat deklarasi ya customer country. Nah, nanti dilakukan operasi select ya country ya negara dari customer country. Nah, misalkan di sini berdasarkan customer number yang sama dengan P customer number ya. Nah, nanti teman-teman bisa nih membuat ya untuk case-nya ya, di mana nanti berdasarkan kondisional tadi ya, customer number-nya di mana ini ya, shipping-nya nanti teman-teman tentukan ya tadi ya. Misalkan case yang pertama kasusnya nanti teman-teman tentukan ya. Kalau di area 1 kemudian di area 2 nanti akan muncul berapa hari pengirimannya gitu ya. Ini contohnya saja untuk penggunaan dari case teman-teman. Kemudian nanti berdasarkan ini ya prosedur yang dibuat nanti teman-teman tinggal panggil ya. Nah ini tapi kebetulan tadi kalau tidak salah ini pakai ini juga teman-teman. Ini ya di sini langsung ya teman-teman ya. Ada karena dia pakai case ya teman-teman ya. Jangan lupa kalau case sama ini agak sedikit berbeda, bisa berbeda juga ya strukturnya ya. Nah di sini untuk case-nya dia ada pemanggilan pakai add ya teman-teman ya untuk shipping-nya ya. Nah, di sini output-nya ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nanti berdasarkan, misalkan teman-teman case-nya terserah ya, nggak harus ini nanti teman-teman membuat contoh aja kasus ya, yang sederhana gitu ya, terkait dengan pengiriman atau apapun juga ya, di mana nanti teman-teman gunakan ya operasi case-nya. Misalkan ada satu kondisional tertentu gitu ya, bisa. Atau kebetulan misalkan di sini tuh, kan ada bilangan positif sama negatif tuh. Nah, nanti dibuat aja yang struktur dengan menggunakan case ya disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan tadinya if, teman-teman translate aja dengan case dengan menggunakan kasus serupa ini boleh. Kasus yang kemarin ya bilangan positif negatif gitu ya, tapi dibentuk dalam satu struktur case. Kemudian nanti ada juga di sini contoh ya teman-teman ya, search case.
Nah, nanti yang dibuat untuk contoh yang ini aja teman-teman, yang case aja. Yang penting teman-teman menggunakan contoh case-nya aja. Karena nanti di latihan saya minta ya contoh menggunakan case, jadi nanti mungkin contoh yang sederhana ini aja teman-teman, yang if ini aja teman-teman ubah menggunakan case gitu. Nah, kemudian ada contoh search case ya. Untuk search case di sini, nah kita lihat ya contohnya hampir sama dengan yang tadi ya, prosedur. Kemudian nanti sama ya dengan case-nya juga ya. Hampir mirip juga sama teman-teman untuk yang ini ya, search case sama saja teman-teman. Jadi tidak jauh berbeda ya. Di sini ada beberapa kondisional juga ya yang ditentukan gitu ya. Nanti sama saja teman-teman nggak apa-apa. Makanya saya minta hanya satu untuk contoh case-nya ya. Silakan nanti mungkin yang mudah nanti silakan ya mau pakai contoh yang lain boleh atau pakai contoh yang ini ya dari materi 9 terus kemudian teman-teman ubah menjadi case nggak apa-apa. Kemudian nanti sama ya untuk memanggilnya tinggal call ya. Makanya saya taruh di bawah ya untuk pemanggilannya. Kemudian teman-teman, saya ulas lagi ya teman-teman ya terkait looping. Looping kemarin sudah dibahas ya loopingnya ya, tapi, di sini ini ya, ada beberapa ragam loopingnya ya. Kalau di sini kan sudah ada nih contoh looping ya, yang di, materi ke-9 halaman 9 ya. Nah, di sini saya hanya mereview lagi ya contohnya. Nah, di sini menggunakan pernyataan berulang atau looping teman-teman, di mana strukturnya seperti ini ya loop statement-nya. Nah, di sini nanti bisa dilakukan ini ya, looping ya, di mana kita lihat langsung ke contohnya. Nah, untuk looping, nah nanti seperti ini teman-teman, di mana ada nilai loopingnya ya. Kebetulan tadi kan sudah ada ya contohnya ya, nanti bisa dimodifikasi aja teman-teman dari contohnya ya. Nah, ini kan udah ada contohnya ya. Nah, nanti teman-teman modifikasi saja, baik nilainya gitu ya. Jadi tidak terlalu sama persis ya dengan kode ini gitu. Jadi teman-teman bisa modifikasi kodenya ya untuk memberikan contoh penggunaan dari looping ya. Nah, di sini misalkan nanti loopingnya ya ketika lebih besar dari 10 gitu ya. Kemudian ada set lagi ya, ada penggunaan mode juga. Boleh teman-teman mix ya nanti untuk loopingnya. Kemudian ada penambahan ya, while loop ya. Kayaknya kemarin looping saja karena di sini. Makanya saya ada penambahan ragamnya ya. Untuk while loop ya, di sini mengeksekusi loop sama dengan konsep dengan looping ya teman-teman ya. Tapi di sini ada while, search condition, do ya, statement list, kemudian and while. Kemudian nanti kita lihat. Nah, untuk prosesnya ya teman-teman ya, looping kan biasanya dari start dulu, search condition true ya. Kalau sudah true maka dia kalau misalkan ada kondisi ininya ya, false-nya ya, ada yang tidak sesuai gitu nanti dia akan stop ya. Nah, kalau misalkan true dia masuk ke statement list-nya. Nah, untuk while looping di sini ada contohnya ya teman-teman ya. Nanti sama, saya ambilkan juga dari sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengubah ya kodenya gitu ya, dengan memodifikasi kodenya ya. Nah, di sini sama teman-teman tadi ya, saya ambilkan ya. Nah, di sini kita buat dulu tabelnya, kemudian nanti teman-teman lakukan ya prosedur dari insertion calendar ya. Kita bikin insert-nya, kemudian nanti load kalendernya ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil seperti apa nih? Nah, ini ya, kebetulan di sini sudah ada contohnya ya. Nah, ini. Nah, tadi ya, jadi kita bikin dulu prosedurnya ya, store prosedurnya untuk insert kalender, kemudian ada load kalendernya juga, di mana nanti ketika dia load ya teman-teman ya, nanti dia akan memberikan suatu ini ya, listing ya teman-teman ya, listing output ya teman-teman ya, kan tadi sesuai ininya ya, alur ya, start, search condition. Nah, kalau true berarti statement listingnya nanti akan ditampilkan ya ke bawah. Nah, ini ya contoh dari penggunaan ini ya, apa nih tadi? While loop. Kemudian ada repeat loop juga. Jadi ragamnya cukup banyak. Nanti terserah teman-teman ya. Katakanlah mau pakai loop biasa nggak apa-apa. Tapi dimodif ya. Kalau mau pakai kode ini silakan dimodif biar tidak terlalu sama persis. Jadi teman-teman modif ataukah pakai angkanya aja juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kalau bisa dimodif. Kalau mau codingnya itu lebih baik, tapi kalau enggak angkanya aja nggak apa-apa biar teman-teman dapat gambaran kalau ada perubahan value kayak gimana gitu ya. Jadi nggak melulu dengan contoh ini gitu. Kemudian repeat loop ya. Untuk repeat loop di sini ragam dari looping juga ya, teman-teman ya untuk repeat loop. Nah,
di mana di sini diminta ya teman-teman ya, looping sampai kondisi pencariannya benar. Nah, dengan kita melihat ya strukturnya seperti ini ya, repeat. Nah, statement until search condition-nya nanti. Nah, di sini kita lihat ya alurnya dari mulai start, kemudian dia ada statement list ya. Nah, dia tadi kalau search condition-nya ya harus sampai true, teman-teman. Baru dia stopping point untuk yang repeat ya. Nah, kalau belum dia masih terus nih, akan balik ya, membalikkan ke sini, akan balik lagi ke sini, akan balik sampai true, berarti dia baru stop. Nah, untuk repeat loop, nah di sini ada contohnya ya. Nanti kalau misalkan kesulitan untuk repeat loop, pakai contoh loop biasa aja teman-teman. Loop biasa terus dimodif. Jadi seperti saran saya tadi ya, kaitannya dengan if, case sama ini dimodif aja nggak apa-apa. Jadi biar teman-teman dapat gambaran ya, kalau dibuat kode lain itu berbeda atau tidak gitu ya. Nah, untuk repeat loop seperti ini teman-teman. Nah, kita buat dulu ya store prosedurnya, misalkan gitu ya. Kemudian dilakukan ini ya, operasi repeat ya nanti. Nah, di sini kebetulan ada counternya ya, jadi dia akan bertambah gitu ya. Nah, nanti akan ini ya bertambah dari nilai counternya, tapi dengan nilai maksimal ya teman-teman ya, di 10 ya. Nah, 10-nya tidak masuk teman-teman. Kan until sama dengan 10 ya, sama dengan 10-nya tidak masuk ya. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan hasil 1 sampai 9. Nah, itu untuk looping teman-teman. Kemudian tadi saya tambahkan satu lagi ya, nanti teman-teman kalau melihat di sini ya. Tadi kan ada nih ya, error handling, tapi cuma saya tambahkan sampai handling exception aja sih. Rising error takutnya agak sedikit ini ya, agak rumit ya, signal sama resignal. Jadi cukup sampai handling exception saja. Nah, di sini terkait dengan error handling atau penanganan kesalahan ya teman-teman ya. Jadi cara untuk menangani pengecualian atau kesalahan di dalam store prosedur. Nah, struktur umum yang digunakan yaitu declare di sini ya, action handler for condition value statement ya, di mana store prosedurnya di sini dicontohkan seperti ini ya. Kebetulan nggak ada warnanya ya, saya buka yang di sini aja teman-teman, biar terlihat perbedaannya ya. Nah, nanti di sini, nah ini untuk statement generalnya, di mana nanti teman-teman ya, untuk, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Ada beberapa contoh ya di sini. Nah, ini langsung aja ke yang di bawah teman-teman. Contohnya ini ya. Nah ini ya, langsung MySQL Handler example, contohnya saja. Jadi nanti teman-teman misalkan membuat suatu tabel ya, supplier produk, di mana teman-teman nanti akan lakukan operasi insert ya, dari ke supplier produknya ya. Nah di sini nanti teman-teman ini ya, membuat ini ya, suatu handling error ya. Di sini mana tadi? Nah, kalau misalkan ya nanti ada kesalahan ya teman-teman, yaitu duplikasi ya. Ada satu duplikasi, key-nya itu double misalkan ya. Nah, ini nanti kita buat handling error. Ada pesan kesalahan kalau terjadi duplikasi gitu ya. Misalkan ketika insert, oh value-nya ini ya, insert biasa ya nanti. Kemudian value-nya itu sama teman-teman. Dari kebetulan nanti misalkan terkait dengan key-nya ya. Key-nya sama gitu ya. Di sini teman-teman berikan tambahan ya keterangan pesan message ya. Nanti jadi setiap kali insertion ya diinsertkan. Nah, nanti misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Call insert-nya. Nah, nanti kan kita sudah isi nih datanya. 1112, kemudian 13. Nah, tiba-tiba nanti teman-teman lupa. Insert lagi ya dengan data serupa 13 misalkan. Nanti teman-teman akan diberikan hasil ya error message 13 misalkan. Nah, nanti teman-teman modif aja nggak apa-apa. Misalkan tambahkan satu aja lagi gitu ya. Kalau yang mudah nggak apa-apa. Atau mau dimodif codingnya boleh. Atau teman-teman pakai aja kode yang sudah ada. Tapi di sini teman-teman misalkan tambahkan ya, kalau ini 2 parameter, tambah lagi aja nggak apa-apa 3 parameter gitu. Jadi berbeda nanti dengan beberapa tambahan. Jadi nggak melulu contoh yang dari ini aja gitu. Jadi teman-teman ada referensi misalkan melakukan modifikasi kode ya gitu. Jadi nanti teman-teman kasih nih, misalkan di sini kebetulan tadi 2 ya, yang di apa namanya dicek ya. Di sini oh ternyata inputannya ada yang sama ya. Nanti akan muncul error pesan kesalahan ya gitu. Nah, itu untuk error handling. Nah, nanti
silakan ya teman-teman bisa mencobakan ya. Ini tadi jadi turun ke bawah. Nah, nanti silakan ya dibuat saja ya untuk ininya ya teman-teman ya. Sintaksnya nanti silakan dicobakan ya. Untuk drop prosedur, tadi ya drop prosedur yang di awal, kemudian alter. Alter ini nanti teman-teman memberikan komen saja ya. Jadi dikasih komentar saja. Di sini saya kasih keterangan aja deh. Biar enggak ini ya. Menambahkan komen saja. Menambahkan komentar. Tadi ya, atau komen ya. Komen saja. Kemudian ini ya. Ini ya, show create procedure ini setelah teman-teman tambahkan komen tadi, teman-teman munculkan tadi ya penambahan komennya melalui show create procedure tadi ya. Nah, kemudian show prosedur ini ya di list aja tadi ya kita memperlihatkan daftar prosedur yang teman-teman sudah buat misalkan. Jadi kalau kemarin-kemarin di kuliah pertemuan 10 kan kita sudah bikin tuh prosedurnya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus bikin lagi gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman mau buat untuk contoh nggak apa-apa, silahkan. Kemudian di sini buat ya teman-teman ya menggunakan case. Bisa nih tadi modifying aja dari yang di sini ya. Misalkan kan kemarin sudah dibuat nih contoh if-nya. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dengan struktur case ya untuk dibuat bentuk case-nya. Kemudian untuk looping ini ya, loopingnya kebetulan kemarin kan sudah disinggung ya yang contohnya. Nah, nanti silahkan mau dari contoh ini dimodifikasi juga boleh untuk memberikan satu contoh aja penggunaan looping. Sama error handling juga ada ya tadi ya, contoh error handling silahkan ya nanti dimodifikasi aja seperti apa gitu ya untuk pengelolaan kesalahan error atau error handling. Nah, itu untuk kelas kita hari ini, teman-teman. Gimana? Ada yang ditanyakan tidak untuk kelas kita? Jadi mungkin nanti teman-teman bisa dilanjut aja karena kan deadline-nya ini ya saya buat ini ya teman-teman ya. Nanti filenya saya update ya karena tadi ada beberapa catatan yang saya tambahin. Sebentar, kayaknya saya masih share screen all kan ya. Bu, Bentar, saya ingin share bertanya, Bu. screen kan. Ini ya nanti silahkan ya teman-teman bisa mengacu ke sini atau ini tadi untuk penugasannya saya taruh di sebentar ini ya. Jadi masih ada waktu sekitar semingguan teman-teman biasanya saya beri deadline-nya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ada ini nggak apa-apa sih masih lama kan ya. Silakan Mas kalau ada yang ditanyakan dulu. Sebentar ya. Eh, Bentar dulu. saya ingin bertanya, Bu. Itu kan di latihannya nggak ada database-nya, Bu. Itu database-nya kita buat sendiri atau gimana, Bu? Mau pakai yang kemarin nggak apa-apa Mas. Di iniin aja. Jadi kan saya Oh, mintanya kan contoh kan ya, pakai aja yang kemarin, yang sudah dibuat aja. Tinggal dimodifikasi aja dari yang kemarin. Hanya kan saya mintanya cuman strukturnya ya. Jadi kayak misalkan teman-teman tuh pakai dropnya dipakai gitu ya. Kemudian alternya tuh dipakai, kemudian dikasih komen, kemudian teman-teman tampilin aja. Jadi pakai aja yang kemarin Mas, nggak apa-apa. Jadi nggak harus bikin lagi gitu. Saran saya gitu. Tapi terserah teman-teman ya. Katakanlah teman-teman ingin membuat ini lagi ya prosedur baru dengan satu tabel sendiri gitu ya. Nanti berarti nanti diinfokan aja ke ininya, ke apa namanya, ke file yang teman-teman kumpulkan ya. Nanti dikasih keterangan kalau teman-teman membuat ini lagi tabel baru ya gitu. Karena kan saya nggak tahu nih ceritanya. Kalau tiba-tiba nanti tiba-tiba pop up gitu ya, tiba-tiba teman-teman kasih tabel baru kan saya nggak tahu ceritanya. Nah mungkin by default gitu ya, kelas kita yang mudah teman-teman pakai aja yang kemarin. Kan kita sudah buat tuh yang kemarin ya. Mau pakai yang soal di tugas itu kan juga ada. Boleh. Ataupun pakai ini teman-teman yang ini. Kemarin tuh apa sih? Yang ini ya, akademik yang ada mahasiswa, ada dosen ya kalau nggak salah ya. Yang ini nih. Ini teman-teman. Kemarin yang saya kasih ininya ya, screenshotnya itu ya. Bentar, saya agak lupa. Yang ini ya, yang materi store prosedur ini ya teman-teman ya. Ini kan ada yang di screenshotnya ya. Saya izin share screen dulu. Yang kemarin kan ini ya, filenya sebentar. Kita kemarin yang saya screenshot ini ya. Ada ini sama yang ini ya. Boleh, mau pakai ini boleh, mau pakai yang kalau mau pakai ini berarti nanti saya dikasih keterangan ya teman-teman ya di submission teman-teman pakai yang ini ya tabel kemarin ya mahasiswa mata kuliah gitu ya ataukah teman-teman mau pakai yang ini di dalam ini sebentar soal yang ini
tugas rumah. Ini kan ada, teman-teman juga sudah buat kan. Nah, nggak usah bikin lagi. Kalau saran saya sih, tapi terserah teman-teman ya. Kalau teman-teman kurang menantang, nggak bikin baru lagi, boleh gitu. Kalau saya sih lebih suka yang simpel, teman-teman. Pakai aja yang udah ada, gitu. Saran saya sih. Tapi terserah, saya kembalikan ke teman-teman. Karena di saya permintaannya kan yang penting teman-teman menggunakan ya beberapa materi kita hari ini, gitu aja sih saya mintanya. Makanya kan saya mintakan kayak looping tuh modif aja dari yang udah ada, gitu. Saya kan nggak minta teman-teman harus bikin plain dari awal, nggak. Tapi saya lebih cenderung untuk menyarankan teman-teman berkreasi dengan yang sudah ada aja gitu. Jadi itu jauh lebih memudahkan kan resource-nya. Teman-teman nggak harus mikir dari scratch gitu dari awal gitu. Gitu, Mas Enril, semoga menjawab. Gimana? Baik Bu, terima kasih. Itu database berarti pakai Oke, yang tugas sebelumnya kan Bu? boleh, boleh, boleh. Pakai tugas sebelumnya aja. Yang kemarin dipakai lagi aja. Yang penting Ya. yang sekarang pakai ininya ya, pakai sintaks yang baru ya, yang drop, alter dan kawan-kawan yang baru aja gitu. Silahkan pakai aja. Ininya untuk referensi aja teman-teman contohnya. Nanti modif aja berdasarkan database yang ada dari teman-teman gitu. Jadi biar nggak usah repot bikin lagi gitu. Oke, itu dari teman-teman yang lain gimana? Ada saran, masukan atau hal yang ingin didiskusikan nggak? Nanti biar teman-teman bisa mau ikut senamika kan ya. Kalau mau ikut senamika bisa dilanjut nanti. Dilanjut aja nanti. Jadi nanti saya closing duluan nggak apa-apa. Biar teman-teman kalau mau ikut senamika. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak untuk percobaannya? Mohon maaf ya, yang ini saya lepas karena nggak terlalu banyak untuk contohnya. Jadi maksudnya nanti teman-teman bisa terapkan ya dari beberapa store prosedur yang sudah dibuat, tinggal menerapkan kode-kode yang memang kemarin belum kita testing waktu di pertemuan 9 gitu. Kebetulan pas ada Senamika juga. Jadi tadi sebenarnya saya disaranin ya teman-teman ya untuk ini ya teman-teman untuk join ke Senamika. Saya juga si dosen juga. Tapi karena saya juga nggak mau teman-teman ada utang kelas ke teman-teman gitu loh. Saya juga utang tanggung jawab sih. Jadi kalau bisa diisi dulu, baru nanti kalau sudah baru teman-teman silahkan gitu ya ikut. Gimana? Ada masalah? Berarti aman ya. Nanti kalau misalkan ada masalah nggak apa-apa. Seperti biasa ya, boleh japri saya langsung aja nggak apa-apa. Nanti filenya saya update ya, yang baru. Mohon maaf ya tadi mungkin ada beberapa keterangan tadi saya tambahkan. Nanti silakan ya di-download yang baru. Kemudian saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong ya untuk open kamera teman-teman untuk dokumentasi sebelum nanti kita closing. Jadi nanti teman-teman silahkan ya yang mau join Senamika. Sebentar, saya hitung mundur nih teman-teman, silahkan disiapkan dulu. Tadi kiranya kayaknya contohnya juga agak panjang-panjang teman-teman yang di ini ya tadi ya, yang dicontoh di MySQL tutorial itu. Kalau misalkan ada beberapa kode sintaks ya, kayak tadi ya error handling tuh kayaknya lumayan panjang ya. Kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, dikurangi aja nggak apa-apa. Yang misalkan nggak harus pengaruh ke value-nya nggak apa-apa dikurangin aja. Tadi saya belum ngecek ya, jadi langsung saya ambil ya. Gitu. Jadi nanti disederhanakan aja. Sebentar, saya hitung mundur untuk slide 1 ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya save dulu. Oke, untuk slide yang kedua, saya hitung mundur ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Saya save dulu, teman-teman. Sebentar. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf ya tadi agak terlambat juga sama materinya juga saya mepet ya. Jadi nanti silahkan ya dicobakan dulu ya untuk beberapa penambahan terkait dengan store prosedur yang kemarin belum dicobakan ya sintaksnya ya. Nanti dioperasikan, dicobakan untuk store prosedur yang sudah dibuat juga boleh gitu ya. Nanti
Seperti itu, nanti kalau ada yang ditanyakan langsung kontak saya saja, nggak apa-apa. Silahkan ya nanti kalau mau join Senamika. Saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Terima kasih banyak. Saya pribadi mohon maaf ya kalau mungkin dalam penyampaian ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan di teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih ya Bu. teman-teman ya. Saya Makasih, closing Bu. ya. Makasih ya.